Udah bisa record. Aduh. Ayo guys. Udah dimulai belum? Mulai. Iya, mulai. Udah di-record kok. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam yang telah memberikan kita kesempatan dan nikmatnya sehingga pada kesempatan pagi hari ini kita dapat melanjutkan perkuliahan kita dalam rangka pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah dasar dengan dosen pengampu yaitu Ibu Yani Magister Pendidikan. Dan saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang menonton video ini. Semoga video ini dapat bermanfaat dan menambah pengetahuan kita semua. Mungkin ini adalah presentasi dari kelompok 5 yang mana anggota dari kelompok 5 yaitu saya sendiri, yaitu Adi Kurniawan dengan akhiran NPM 35 dan ada dua rekan saya. Saya dengan NPM 14. Saya Santi Hidayah dengan akhiran NPM 40. Jadi anggota dari kelompok 5 mungkin langsung saja kita masuk dalam materi. Untuk moderator untuk operator bisa di slide pertama. Untuk materi yang pertama yaitu pengertian buku teks akan disampaikan oleh saudari Anda kepada anak. Dan layar saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan membacakan mengenai pengertian buku teks. Jadi buku teks itu merupakan salah satu komponen utama dalam sistem pendidikan formal yang digunakan sebagai sumber belajar dalam proses pembelajaran yang ada di sekolah. Nah, menurut Pertiwi dan Supartinah 2023, dalam penelitiannya mengenai buku teks bahasa Indonesia kelas 1 SD itu menyatakan bahwasannya buku teks dalam kurikulum Merdeka dirancang berdasarkan capaian pembelajaran serta disusun untuk mendukung pengembangan literasi awal siswa secara bertahap dan juga sistematis. Li dan Wang 2024 menjelaskan bahwasanya buku teks itu merupakan instruksional material yang memiliki pengaruh signifikan terhadap pencapaian akademik siswa. Nah, kemudian yang selanjutnya ada beberapa dari tujuan buku teks. Tujuan yang pertama yaitu mendukung pencapaian kompetensi sesuai kurikulum. Kemudian tujuan yang kedua membantu guru dalam mengorganisasi pembelajarannya. Kemudian yang ketiga memfasilitasi proses belajar siswa secara mandiri. Kemudian yang selanjutnya manfaat dari buku teks. Manfaat yang pertama sebagai pedoman pembelajaran yang sistematis, kemudian memudahkan siswa memahami materi, mendukung belajar mandiri, kemudian sebagai alat evaluasi, menjamin kesesuaian dengan kurikulum dan juga mendukung belajar mandiri.
sebentar Adik. Kemudian kita akan membahas kembali tentang tujuan buku teks. Yang pertama itu kan tadi ada mendukung pencapaian kompetensi sesuai kurikulum. Nah, itu maksudnya buku teks itu kan disusun berdasarkan capaian atau standar kompetensi yang tercantum dalam kurikulum. Jadi Hasanah dan kawan-kawan menjelaskan bahwasanya buku pelajaran dalam kurikulum itu berfungsi sebagai perangkat implementasi kurikulum yang menjembatani dokumen kebijakan dengan praktik pembelajaran di kelas. Kemudian untuk tujuan yang kedua, membantu guru dalam mengorganisasi pembelajaran. Jadi buku teks ini menyediakan struktur materi yang runtut dan sistematis sehingga memudahkan guru dalam merencanakan dan melaksanakan pembelajaran. Untuk tujuan yang terakhir, yang tadi adalah memfasilitasi proses belajar siswa secara mandiri. Jadi buku teks itu dilengkapi dengan contoh, latihan, dan evaluasi yang membantu siswa memahami materi secara bertahap. Kemudian lanjut tentang manfaat buku teks. Jadi kan tadi manfaat buku teks yang pertama sebagai pedoman pembelajaran yang sistematis. Nah, maksudnya itu buku teks membantu guru dalam menyusun dan juga melaksanakan pembelajaran secara runtut sesuai dengan kompetensi yang telah ditetapkan dalam kurikulum. Lanjut ke manfaat yang kedua, memudahkan siswa memahami materi. Jadi buku teks itu menyajikan materi dengan bahasa yang disesuaikan dengan tingkat perkembangan siswa sekolah dasar. Yang selanjutnya, mendukung belajar mandiri. Jadi dengan adanya latihan, tugas, dan juga rangkuman materi, siswa dapat mengulang dan juga mempelajari kembali materi secara mandiri di luar jam pelajaran. Yang selanjutnya sebagai alat evaluasi pembelajaran. Jadi maksudnya teks itu kan biasanya memuat soal latihan dan juga evaluasi yang membantu guru mengukur tingkat pemahaman siswa. Yang selanjutnya menjamin kesesuaian dengan kurikulum. Nah, karena disusun berdasarkan kurikulum yang berlaku, buku teks membantu memastikan bahwasanya materi yang diajarkan sesuai dengan standar kompetensi dan capaian pembelajaran yang telah ditetapkan. Untuk manfaat buku teks yang terakhir yaitu mendukung belajar mandiri. Maksudnya selain menyampaikan materi pengetahuan, buku teks juga sering memuat nilai-nilai moral dan sosial melalui bacaan serta aktivitas pembelajaran yang mendukung perkembangan karakter siswa. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Nana. Lanjut ke materi yang selanjutnya yaitu syarat-syarat lulusan baik. Materi ini akan saya sampaikan. Oke. Dalam buku teks yang saya pastilah terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi. Itu buku teks sebagai instrumen pedagogis dalam pembelajaran bahasa dan sastra. Dalam kajian jadikan bahasa siswa hanya dipahami sebagai informasi, melainkan sebagai perangkat pedagogis yang mempresentasikan kurikulum, ideologi pendidikan, dan pendekatan pembelajaran tertentu. Buku teks menjadi media epistemologis dalam kurikulum dan praktis dalam konteks pembelajaran bahasa dan sastra di Indonesia. Memiliki strategi sebagai pertama yaitu model penggunaan bahasa baku yaitu sebagai media interaksi dan ketiga sarana apresiasi dan sarana keempat instrumen internalisasi nilai karakter. Selanjutnya itu kelayakan isi, kualitas dan kurikuler dan substansi keilmuan. Pertama, kesesuaian dengan kurikulum dan kompetensi. Kelayakan isi merupakan fondasi utama dalam evaluasi buku teks. Buku teks harus selaras dengan kompetensi. Kompetensi ini mengurangi ilmu dasar atau akhir serta capai pembelajaran yang bermanfaat. Ditelitikan oleh Iniar dan Saiful Rahman dari Rianto tahun 2023 dalam literasi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia menunjukkan bahwa tingkat kesesuaian terhadap tadi tingkat perkembangan tersebut mencapai kesesuaian 100%. Yang kedua yaitu penjelasan konsep dan juga pemikiran materi. Dalam pembelajaran bahasa Indonesia ketepatan konsep itu mencakup 1 konteks uraian kebahasaan, 3 unsur intrinsik dan ekstrinsik kata, 4 prinsip pragmatik dan semantik dasar.
dimensi pedagogis dan psikologis. Kelayakan penyajian berkaitan dengan bagaimana materi diorganisasikan, materi disajikan kepada peserta didik. Menurut indikator penyajian meliputi satu teknik penyajian, yaitu bagaimana biar penyajian pembelajaran seperti apa, ketiga kelengkapan penyajiannya. Pertama, dalam komponen kelayakan penyajian ini sistematis dan teruntun. Dalam metode pembelajaran konstruktivistik, materi yang disusun dari konkret ke abstrak dan dari sederhana ke kompleks. Pendekatan ini membantu pembentukan mata kognitif siswa pembelajaran bahasa. Kedua, mendukung siswa atau student center. Konteks modern harus mendukung pembelajaran aktif. Menunjukkan buku yang bahwa buku yang digunakan itu adalah buku baik gitu. Kemudian ada kelengkapan unsur pembelajarannya. Dalam buku teks tersebut haruslah lengkap unsur-unsur pembelajarannya, baik dari isi materinya, kemudian kegiatan pembelajarannya, kemudian tujuan pembelajarannya. Itu nanti dalam buku. Dan buku teks itu juga harus jelas dan dibaca dengan baik. Yang keempat ada kelayakan bahasa, dimensi linguistik dan literasi, penjelasan dan konstruksi. Dalam komponen penjelasan dan pembelajaran ini berarti buku teks itu harus mencakup beberapa komponen. Yang pertama, bahasa itu harus tidak ambigu, kedua tidak bertele-tele, ketiga tepat sasaran. Kalimat instruksional dalam buku teks harus jelas agar siswa tidak mengalami kebingungan dalam memahami perintah tugas. Kedua, ketaatan terhadap kaidah kebahasaan. Sebagai model bahasa baku, buku teks wajib memenuhi PUBI. Kesalahan ejaan dan struktur dapat membentuk kebiasaan linguistik yang salah pada siswa. Yang ketiga, koheren dan kohesif. Teks harus menyajikan wacana yang kohesif dan koheren. Struktur paragraf yang jelas membantu siswa mengalami keterpaduan teks dan meningkatkan kemampuan membaca pemahaman oleh siswa tersebut. Kemudian yang terakhir ada kelayakan kegrafikan, dimensi, visual, dan psikologi belajar. Aspek kegrafikan itu mencakup ukuran buku yang tidak terlalu besar, tidak terlalu kecil, kemudian tata letaknya itu bagaimana, kemudian tipografinya, ilustrasinya, dan komposisi warna, pemilihan warna yang dipilih itu adalah warna yang sesuai dengan komponennya, bukan warna yang membuat warna itu menjadi bias. Maksudnya bias tersebut perpaduannya kurang pas. Lavi dan Irawan menunjukkan bahwa tata letak yang proporsional, ilustrasi yang realistis, dan warna yang harmonis meningkatkan daya tarik serta pemahaman siswa. Maka secara teoritis dan empiris, buku teks yang baik dalam pembelajaran bahasa Indonesia harus memenuhi 4 dimensi kelayakan. Yang pertama tadi isi penyajiannya, yang kedua bahasanya, yang ketiga kegrafikan, dan yang keempat interaksi antara validitas dan kurikuler. Mungkin materi yang dapat saya sampaikan. Untuk materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh saudari Sentik kepada Sentik. Waktu dan layar saya persilakan. Di slide lagi nah. Baik, terima kasih moderator untuk kesempatannya. Yang selanjutnya ada telaah buku teks bahasa Indonesia di SD. Nah, buku teks bahasa Indonesia yang mana berjudul Bergerak Bersama untuk SD atau MI kelas 5 edisi revisi yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, disusun sebagai buku ajar utama dalam implementasi kurikulum Merdeka. Siti Aisyah, Usman, dan Utami 2024 yang menyatakan bahwa penerapan whole language approach secara signifikan meningkatkan kemampuan reading comprehension peserta didik sekolah dasar. Lalu dari aspek keterampilan berbahasa, buku ini mengintegrasikan 4 kompetensi utama, yaitu menyimak, berbicara, membaca, dan menulis dalam satu kesatuan pembelajaran. Pada pembelajaran sastra, buku memuat puisi anak, cerita pendek, serta teks inspiratif yang mendorong peserta didik memahami unsur intrinsik sekaligus merefleksikan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Dari segi kebahasaan, penggunaan bahasa dalam buku relatif komunikatif dan sesuai dengan tahap perkembangan kognitif peserta didik kelas 5. Secara keseluruhan, buku bahasa Indonesia Bergerak Bersama menampilkan
sistematika penyusunan yang runtut, latihan yang progresif, serta evaluasi yang mengarah pada pengembangan kemampuan berpikir tinggi. Cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih kepada Sipik. Lanjut ke kesimpulan. Berdasarkan hasil pembahasan, buku teks memiliki peran penting dalam pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia di sekolah dasar, terutama dalam implementasi kurikulum merdeka. Buku teks tidak hanya menjadi sumber materi, tetapi juga perangkat pedagogis yang mendukung penguatan literasi, pengembangan 4 keterampilan berbahasa, dan pembentukan karakter peserta didik. Kelayakannya ditentukan oleh kesesuaian dengan capaian pembelajaran, ketepatan, dan kemutakiran isi, dan juga sistematika penyajian, penggunaan bahasa yang komunikatif, serta tampilan grafis yang menarik. Hasil telaah menunjukkan bahwa buku teks yang dianalisis telah memenuhi kriteria tersebut, menyajikan materi berbasis teks secara sistematis, serta menyediakan aktivitas yang mendorong keterlibatan aktif siswa. Dengan demikian, buku teks tersebut layak digunakan sebagai sumber pembelajaran yang efektif dan bermakna di sekolah dasar. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf, dan untuk sesi diskusi akan kita sama-sama lakukan di Fikras bersama. Mungkin cukup, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Jika ada salah kata, saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, dan teman-teman terima kasih semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.